Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Cantika Mila Sonia, dan Wahid Nur Fauzi akan menyampaikan materi tentang metode dan teknik berdakwah. Pada metode dan teknik berdakwah ini ada dua, yaitu menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik berdakwah menurut Al-Quran. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang merupakan gabungan dari kata meta dan hodos. Meta memiliki makna melalui, sesudah, dan mengikuti, sedangkan hodos memiliki arti sebagai jalan, arah, atau cara. Maka metode dapat dimaknai sebagai suatu cara atau jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan atau yang telah disampaikan Al-Quran untuk berdakwah itu pada surat Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan ialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut tafsir Al-Misbah, metode yang terkandung pada ayat ini ada 3, yaitu yang pertama adalah Al-Hikmah. Al-Hikmah ini adalah metode yang digunakan untuk berdakwah pada golongan orang-orang cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi, sehingga dimaksudkan agar mereka dapat berdiskusi dengan bijak terhadap dakwah yang disampaikan. Dan metode yang kedua yaitu Mauizah. Metode Mauizah ini diberikan kepada orang atau kaum awam, yakni maknanya berupa nasihat atau perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Jadi diberikan nasihat dan perumpamaan dengan maksud agar orang-orang awam ini mudah memahami materi dakwah yang disampaikan. Dan untuk metode yang ketiga yaitu Jidal Ahsan, di mana metode ini digunakan untuk para ahli kitab atau penganut agama lain. Nah, cara berdakwahnya yaitu dengan menggunakan logika dan retorika yang halus, bebas dari kekerasan dan umpatan. Untuk ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu taratila. Artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Pada kandungannya menyampaikan atau terkandung makna bahwa di dalam berdakwah kita harus menyampaikan dengan jalan atau metode yang dapat dilakukan secara bertahap dan bertingkat, membalas perdebatan dengan argumen yang baik dan tepat, dan senantiasa berkata benar dalam setiap penyampaian materi dakwah. Dalam tafsir Khuraisihab menambahkan bahwa metode-metode yang digunakan di dalam berdakwah menurut Al-Quran yaitu yang pertama mengemukakan kisah-kisah yang berkaitan dengan salah satu tujuan materi. Dimaksudkan kisah-kisah dalam Al-Quran berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Dan yang kedua yaitu nasihat atau panutan. Al-Quran menggunakan kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada pesan-pesan atau ajaran kebaikan.
Dan yang ketiga yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini dimaksudkan agar seseorang mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar tanpa adanya rasa keberatan, paksaan, sehingga menjadikannya sebuah hal yang ringan dan terbiasa. Mungkin itu presentasi dari saya. Untuk metode yang menggunakan hadis akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana pengertian metode dan teknik dakwah menurut hadis. Halo. Metode dakwah adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh seorang dalam rangka mempengaruhi atau mengajak seseorang yang sering disebut sebagai mad'u untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Halo. pemahaman terhadap metode dakwah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pelopor dakwah Islamiyah. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'au minkum munkaru falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa ya di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, ataupun apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah mempunyai integritas dengan metode dakwah yang dalam hadis. Maksudnya begini, yaitu bahwa pelaksanaan metode dakwah yang ada dalam Al-Quran dengan menggunakan metode dari hadis seperti yang disebutkan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa hadis itu merupakan suatu landasan metode dalam melaksanakan dakwah. Selain didasarkan kepada metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dapat dalam menyebar agama Islam. Konsep dari dakwah ini merupakan modal utama para dai ataupun para pendakwah itu, sehingga pemahaman terhadap metode dakwah ini dapat dilakukan sesuai dengan yang ada di hadis. Jadi ketika ingin berdakwah kita harus memahami bagaimana mat'udnya, bagaimana karakternya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kita kepada siapa kita akan menyampaikan, gitu ya. Terus ini ada pendapat ataupun ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Ini ada dua pendapat dari ahli, yaitu diantaranya Muhammad Natsir itu menyatakan bahwa akan sulitnya bagi seorang mubaligh mencernakan isi dan cara dakwah yang tepat apabila dia tidak lebih dahulu mengetahui corak, sifatnya ataupun tingkat kebijaksanaan, kepercayaan yang tradisional dan aliran dari luar yang mempengaruhi masyarakat yang sedang dihadapinya. Terus pendapat yang kedua yaitu menurut Muhammad Isa Asy'ari itu memberikan pendapat bahwa tanpa mengenal masyarakat tidak ada guna sama sekali segala buku yang telah dibacanya setiap hari. Karena ilmu yang banyak dan pengetahuan yang luas itu terdapat mengenai berkembangnya masyarakat itu. Nah, dari pendapat ahli tersebut itu dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi seorang pendakwah ataupun seorang dai itu mengenal masyarakatnya terlebih dahulu selaku objek dakwahnya. Jadi seorang pendakwah itu juga harus mengenali ataupun melihat itu
kepada siapa kita akan menyampaikan. Jadi kan kita menyesuaikan, bisa menyesuaikan porsinya seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan kepada masyarakat biasa, jadi bahasanya tidak terlalu tinggi. Sedangkan ketika kita akan memberikan ataupun menyampaikan kepada yang misal ilmunya lebih lebih tinggi, jadi kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu gaya dakwah dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya ada beberapa, namun di sini kita jelaskan hanya dua, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan syariat dengan cara bertahap. Nah, artinya proses dalam membentuk karakter seorang itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Tidak mesti lalu menghasilkan dengan cara yang instan. Jadi dalam teknik pengajarannya Rasulullah SAW mengajarkan satu persatu syariatnya. Jadi dari dasar dahulu. Jadi tidak langsung ke tengah-tengah ataupun ke atasnya. Jadi harus mulai dari yang lebih dasar dahulu. Terus yang kedua yaitu teknik pengajaran Rasulullah SAW dengan cara memberikan kiasan ataupun sebuah perumpamaan. Nah, pengaruh pengajaran Rasulullah SAW meliputi segala aspek pendidikan pada masa itu. Nabi SAW selalu mengajarkan sesuai dengan kebutuhan para sahabat, baik berkenaan dengan hukum, di mana Nabi Muhammad SAW itu mengutarakannya dengan daya-daya syar'i. Namun terkadang beliau menyampaikan pengajaran dengan cara dikiaskan ataupun diperumpamaan gitu ya. Jadi untuk lebih diperumpakan untuk lebih memahamkan. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.